Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu bising? Seolah semuanya bergerak terlalu cepat dan kamu tertinggal, bukan karena lambat, tapi karena kamu sedang mencari sesuatu yang lebih. Bukan sekadar rutinitas, bukan hanya kejar target, tapi arah makna. Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang refleksi untuk jiwa-jiwa yang lelah berlari tanpa tujuan. Di sini, kita tidak menjanjikan kesuksesan instan, tapi kita menawarkan sesuatu yang lebih dalam, ketenangan, kekuatan, dan kejelasan lewat filosofi yang telah bertahan ribuan tahun, Stoikisme. Kita akan belajar dari mereka yang pernah jatuh, terluka, kecewa, tapi memilih untuk berdiri tegak, dengan kepala dingin dan hati yang tetap jernih. Kita akan menyelami pikiran Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Ini adalah Arah Baru. Bukan sekadar channel motivasi, ini adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Dan kamu sudah memulainya sekarang. Pernah kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri? Seakan apapun yang kamu lakukan selalu berakhir dengan kekecewaan. Kamu sudah berusaha, kamu sudah bertahan, kamu sudah mencoba untuk tetap kuat, tapi tetap saja semuanya terasa sia-sia. Kadang kamu bertanya, salahku di mana, atau kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi di balik semua pertanyaan yang menggema dalam diam, ada satu hal yang pelan-pelan sedang terbentuk. Kekuatan. Tapi bukan kekuatan yang keras dan penuh teriakan. Ini adalah kekuatan yang tenang, yang tumbuh dari luka, dari kecewa, dari sepi. Inilah rahasia yang jarang diajarkan. Masa sulit tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membangunkan sesuatu dalam dirimu. Pria tangguh tidak muncul dari panggung-panggung kemenangan. Mereka lahir dalam ruang-ruang sunyi di mana air mata jatuh tanpa disaksikan siapapun. Mereka tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh tekanan. Oleh hari-hari ketika tak ada yang percaya, tapi mereka tetap melangkah. Dunia mungkin tidak akan mencatat perjuanganmu, tapi jiwamu tahu betapa keras kamu berusaha untuk tetap hidup hari ini. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah layar. Kita tidak bisa menghindari penderitaan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, ketika semua orang berpaling, ketika tidak ada yang mengerti sakitnya, kamu punya dua pilihan, menyerah dan larut, atau bangkit, meski pelan, meski tertatih. Dan disitulah lahirnya seorang pria tangguh. Bukan karena dia tak pernah kalah, tapi karena dia tak pernah berhenti. Ketangguhan bukan tentang otot, bukan juga tentang wajah yang tanpa air mata, tapi tentang hati yang tetap berdetak dalam badai, tentang langkah yang tetap maju meski dunia memintanya mundur. Dan kamu yang hari ini merasa kalah, kamu tidak lemah, kamu hanya sedang dibentuk. Seperti baja yang ditempa dalam api, seperti samudra yang melatih pelaut sejati, seperti malam panjang yang melahirkan matahari. Masa sulit adalah ujian, tapi lebih dari itu, ia adalah panggilan. Panggilan untuk bertumbuh, untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam, untuk menemukan bagian dari dirimu yang selama ini tidur. Mungkin kamu tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tapi suatu hari kamu akan berdiri di titik terang dan kamu akan berkata, "Terima kasih karena aku tidak menyerah saat itu." Kamu akan tahu bahwa luka yang dulu kamu benci adalah guru yang paling jujur. Maka jangan buru-buru mengutuk kesedihan. Jangan remehkan rasa kehilangan. Jangan anggap lemah air mata yang jatuh malam ini. Karena semua itu sedang melahirkan kekuatan baru dalam dirimu. Ini bukan akhir perjalananmu,
Ini adalah fase penting, fase di mana pria tangguh dilahirkan. Kamu mungkin belum bisa melihat arah kemana kamu akan pergi, tapi kamu sedang melangkah ke dalam versi terbaik dari dirimu. Dan disinilah di arah baru. Kita belajar bahwa hidup tak selalu tentang menang, tapi tentang bagaimana kita tetap berjalan meski tak ada yang melihat, meski hanya langkah kecil. Karena itulah tanda bahwa kita belum kalah. Teruskan, pelan-pelan, pun tak apa. Karena arahmu sudah benar, arah baru dimulai dari sini. Kadang kita berpikir, hidup yang ideal adalah hidup yang tenang, tanpa konflik, tanpa hambatan. Tapi hidup yang terlalu mudah tidak mengajarkan apa-apa. Kita tidak belajar dari kemenangan yang datang tiba-tiba. Kita belajar dari malam-malam panjang yang penuh kebingungan. Dari pagi-pagi dingin saat kita harus bangun meski tidak punya semangat lagi. Dari keputusan kecil yang kita ambil saat tidak ada yang mendukung kita. Disitulah fondasi kekuatan dibangun. Dalam filosofi Stoik, penderitaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus dihadapi, diobservasi, dan dilewati dengan sadar. Kita diajak untuk tidak menolak kenyataan, tapi untuk duduk bersama kenyataan itu dan menatapnya tanpa takut. Seperti kata Epictetus, bukan hal-hal yang terjadi yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap hal itu. Artinya, penderitaan sebenarnya bukan dari peristiwa itu sendiri, tapi dari cara kita melihatnya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama. Kehilangan pekerjaan, ditinggal orang yang dicintai, atau dikhianati sahabat. Tapi yang satu hancur, sementara yang satu lagi tumbuh. Apa yang membedakan mereka? Cara berpikir, sudut pandang, respon batin. Dan sudut pandang ini tidak muncul begitu saja. Ia dilatih, dipertajam oleh waktu, diuji oleh rasa sakit. Jadi kalau hari ini kamu merasa tersesat, itu bukan akhir, itu proses. Seperti benih yang dikubur dalam gelap, kamu sedang berada di tanah yang akan menumbuhkan akar kekuatanmu. Rasa lelahmu adalah bagian dari pertumbuhan. Rasa marahmu adalah panggilan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Rasa kecewamu adalah pintu yang membuka arah baru. Tapi hanya jika kamu cukup berani untuk tidak lari. Lari memang mudah. Menyalahkan dunia itu gampang. Tapi pria tangguh tidak terbentuk dari pelarian. Mereka bertahan. Mereka duduk dalam diam saat dunia ribut. Mereka menggenggam nilai, bukan ego. Mereka tahu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Karena kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini bukan soal menghindari rasa sakit, tapi soal menjadi kuat tanpa kehilangan kemanusiaan. Kamu bisa jadi kuat, tapi tetap lembut. Kamu bisa tahan banting, tapi tetap berbelas kasih. Kamu bisa hancur, tapi tidak kehilangan arah, karena arahmu tidak tergantung pada dunia, tapi pada prinsip yang kamu pegang. Dan prinsip itulah yang akan menyelamatkanmu ketika semua hal lain hilang. Maka jangan takut pada masa sulit. Takutlah jika kamu melewatinya tanpa belajar apa-apa. Karena pada akhirnya, kekuatan tidak datang dari menghindari luka, tapi dari berdamai dengan luka itu dan menjadikannya pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Setiap pria tangguh yang kamu lihat hari ini pernah ada di titikmu. Bedanya, mereka tidak menyerah. Kamu tahu apa yang membuat seseorang berbeda? Bukan status, bukan jabatan, bukan jumlah pengikut. Tapi satu hal ini, kemauan untuk bertindak saat tidak ada yang menyuruh, saat tidak ada kamera, saat tidak ada yang menonton, saat dunia tidak memberi tepuk tangan. Di sanalah lahir karakter sejati. Pria tangguh tidak menunggu situasi ideal, karena mereka tahu situasi ideal hanyalah ilusi. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya ramah. Tapi justru karena itulah, mereka memutuskan untuk tidak menjadi korban. Mereka memilih menjadi pemegang kendali atas satu hal, dirinya sendiri. Sekarang aku ingin kamu mulai dari sini.
Bangun satu rutinitas kecil yang kamu lakukan setiap hari, apapun kondisinya. Sesederhana, bangun pagi dan duduk diam selama 5 menit, menulis 3 kalimat tentang apa yang kamu rasakan, membaca satu kutipan stoik, lalu renungkan dalam hati, atau berdiri di depan kaca dan berkata, "Hari ini, aku akan tetap berjalan, bukan untuk menang, tapi untuk tetap manusia." Jangan anggap itu remeh, karena perubahan besar tidak datang dari letupan semangat sesaat, tapi dari komitmen kecil yang terus dijaga, bahkan di hari-hari paling suram. Dan stoikisme bukan cuma filosofi, ia adalah cara hidup. Ia adalah latihan setiap hari, setiap momen. Ketika kamu bisa bersikap tenang saat diperlakukan tidak adil, ketika kamu bisa diam saat ego ingin membalas, ketika kamu memilih untuk memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu, kemarahan tidak akan memperbaiki apapun. Disitulah kekuatanmu tumbuh, pelan-pelan, dalam, mengakar. Dan jika kamu ingin menyalakan kembali cahaya dalam dirimu, jangan tunggu cahaya dari luar. Jadilah cahaya itu. Lakukan hal baik, bahkan saat tak ada yang melihat. Berdisiplin, bahkan saat tak ada yang menuntut. Dan jika hari ini kamu gagal, tidak apa-apa. Gagal adalah bagian dari proses. Yang penting, kamu tidak berhenti. Besok kamu coba lagi, bangkit lagi. Meski jatuh 1000 kali, kamu hanya butuh 1 kali untuk berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ingat ini, masa sulit adalah sekolah kehidupan. Tapi kamu tetap harus memutuskan apa yang akan kamu pelajari darinya. Akankah kamu keluar dari masa ini dengan hati yang pahit atau dengan jiwa yang lebih bijak? Itu pilihanmu. Dan jika kamu sedang dalam proses memilih, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai bangun. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung tahu kemana harus pergi. Tapi bangunlah dengan satu tekad dalam hati. Aku tidak ingin jadi orang yang sama seperti kemarin. Hari ini, kamu bisa memilih untuk mulai berjalan ke arah baru. Dan ingat, tidak ada yang kecil, jika itu membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Jadi bertindaklah sekarang, bukan besok, bukan nanti, karena kamu tidak akan pernah benar-benar siap. Tapi kamu selalu bisa memilih untuk mulai. Kadang kita merasa dunia bergerak terlalu cepat. Kita bangun pagi, buru-buru, bertemu orang, berbicara, tersenyum. Tapi di dalam hati, terasa kosong. Kita kejar validasi, pencapaian, target, semua hal di luar diri. Tapi jarang bertanya, bagaimana kabar batinku hari ini? Di tengah riuhnya dunia, kita butuh ruang hening. Ruang untuk menepi, untuk menata napas, untuk kembali mengingat siapa kita tanpa topeng. Itulah kenapa Arah Baru ada. Bukan sekadar channel motivasi, tapi ruang kecil di tengah keramaian. Tempat kamu boleh jujur, tempat kamu boleh diam, dan tetap merasa ditemani. Karena kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu verdenar sih bisa tetap berjalan meskipun pelan. Meskipun sendiri, aku tahu tidak mudah. Ada hari-hari ketika semuanya terasa berat. Ada malam-malam yang sunyi ketika kamu bertanya, apa gunanya semua ini? Tapi di balik semua rasa itu, selalu ada cahaya kecil yang tidak pernah padam. Dan tugasmu adalah menjaganya tetap hidup. Maka hari ini, sebelum kamu tidur, jangan hanya menonton, tapi bertanyalah, apa yang bisa aku benahi dalam cara aku berpikir? Siapa yang bisa aku maafkan hari ini? Apa hal kecil yang bisa aku mulai esok pagi? Agar aku lebih damai dengan diriku sendiri. Tulis, renungkan. Jadikan hidupmu bukan sekadar reaksi dari dunia luar, tapi pilihan sadar yang kamu ambil setiap hari. Dan kalau kamu merasa apa yang kita bahas di sini menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka jangan jadikan ini perhentian sekali lewat. Jadikan channel ini tempat kamu kembali. Saat kamu butuh arah, saat kamu mulai kehilangan pegangan, saat dunia terlalu bising, dan kamu butuh suara yang menenangkan. Di sini, kita akan terus berbicara,
tentang hal-hal yang jarang orang mau dengar, tentang kehilangan, tentang diam, tentang luka yang tidak terlihat, tapi juga tentang kekuatan, tentang ketenangan, tentang menemukan kembali dirimu, perlahan. Jadi kalau kamu merasa ini bukan sekadar tontonan tapi bagian dari perjalananmu, tekan tombol subscribe, bukan karena formalitas, tapi sebagai komitmen untuk terus merawat jiwamu. Karena kita tidak butuh hidup yang sempurna. Kita hanya butuh satu hal, hidup yang selaras dengan hati dan nilai yang kita pegang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai saat itu tiba, berjalanlah pelan-pelan, dengan tenang, dengan sadar, menuju arah baru. Salam tenang, salam bertumbuh, salam arah baru.